Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Zakia Amini, NIM E 2019-2394 dari kelas Ekonomi Syariah 9, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Perhatian dan Kebutuhan terhadap Ekonomi Pembangunan, dan sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang poin nomor 2 dan 3. Poin yang kedua, kebutuhan terhadap ekonomi pembangunan. Berhasil tidaknya suatu proses pembangunan ekonomi ditentukan oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara, seperti sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pentingnya pembangunan ekonomi dan negara sekitarnya. Di antara lain, yang pertama, banyak negara yang mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya, tetapi pendapatan nasional tersebut berimbang dengan pertambahan penduduk. Yang kedua, perbedaan tingkat hidup yang semakin terlihat antara satu negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, terdapat 67% dari total penduduk dunia yang menikmati kurang 17% dari pendapatan nasional. Yang keempat, kesadaran dari negara-negara berkembang untuk terus meningkatkan pendapatan nasional, di mana usaha-usaha tersebut menimbulkan masalah politik, ekonomi, dan kondisi sosial. Yang kelima, kehidupan yang lebih layak adalah utama pembangunan yang dilakukan di suatu negara, terlepas dari tujuan utama yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat faktor-faktor yang di atas, dapat disimpulkan pembangunan yang dilakukan di negara-negara sedang berkembang pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kondisi keterbelakangan dibanding dengan negara-negara maju. Poin yang ketiga yaitu karakteristik yang ditemui pada negara sedang berkembang. Ditinjau dari kesejahteraan masyarakat, negara-negara dikategorikan dua bagian: negara-negara yang masih berkembang dan negara-negara yang sudah maju. Amerika Serikat, Eropa, Australia, New Zealand, dan Jepang masuk dalam kelompok negara maju. Negara-negara dunia pertama, sedangkan negara-negara di Eropa Timur juga termasuk dalam kelompok negara maju atau negara dunia yang kedua. Negara sedang berkembang terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Todaro dan Smith 2003 mengemukakan beberapa karakteristik umum NSB, yaitu sebagai berikut. Standar hidup yang rendah. Standar hidup yang rendah, hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang rendah dan kemiskinan kronis. Yang B, tingkat produktivitas yang rendah. NSB dicirikan oleh tingkat produktivitas tenaga kerjanya yang rendah. Seperti kita ketahui, konsep fungsi produksi
yang secara sistematis menghubungkan tingkat output dengan kombinasi pada tingkat teknologi tertentu merupakan konsep yang paling sering digunakan untuk menjelaskan tentang cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materinya. Yang C. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi dan tingkat kepadatan penduduk yang tidak wajar tentu saja menambah kompleksitas permasalahan di NSB. Yang D. Tingginya tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tinggi, maka memperlambat pertumbuhan ekonomi pembangunan. Yang kelima, ketergantungan terhadap produksi, pertanian dan ekspor produksi primer. Dan yang keenam, dominasi negara maju, ketergantungan terhadap negara maju. Dari berbagai perbedaan tersebut, terdapat persamaan karakteristik dari negara-negara berkembang. Di antaranya, yang A. Taraf kemakmuran yang belum mapan. Banyak hal yang dapat menjadi tolak ukur makmur atau tidaknya suatu masyarakat. Di antaranya adalah tidaknya adanya aliran listrik di kawasan tersebut, ketersediaan air bersih, keadaan rumah yang dihuni, keadaan infrastruktur yang tersedia, dan pendapatan yang diperoleh. Yang B. Rendahnya produktivitas kerja. Produktivitas kerja mengandung pengertian beberapa banyak produksi yang mampu diciptakan oleh satu orang tenaga setiap tahunnya. Banyaknya produksi kerja di negara yang masih berkembang sangat rendah jika dibandingkan dengan banyaknya produksi yang dihasilkan di negara yang sudah mengalami kemajuan. Yang C. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat kelahiran yang tidak mengalami perubahan, sementara tingkat kematian yang terus berkurang, menyebabkan laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dibendung, terutama di negara-negara berkembang. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.